Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Markombor. Pemirsa, beragam upaya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus berhasil dalam percepatan penurunan angka stunting untuk seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Nah, belakangan ini kita melihat keberhasilan tersebut pada SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia yang menyatakan angka prevalensi sumut berhasil turun 4,7% dari 21,1%. Maksud saya menjadi 21,1% dari 25,8%, dan terkhususnya untuk Kota Medan kini sangat berhasil turun menjadi 298 anak yang masih terkena stunting dari jumlah sebelumnya, yakni sekitar 550 anak yang terkena stunting. Lantas apakah yang menjadi kiat-kiat dari pemerintah kita untuk bisa terus melakukan yang terbaik terhadap anak-anak ini, mengingat anak ini adalah penerus generasi bangsa, dan seperti apa pula kinerja dari pemerintah kita untuk program kedepannya untuk bisa meminimalisir terjadinya stunting di Provinsi Sumatera Utara. Tentunya bersama saya Muhammad Nasution dan rekan cantik saya ada yang paling cantik, Nur Hasana. Iya, tentunya gini kita akan membahas seputar upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting di Medan, Sumatera Utara. Tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, tentunya ahli di bidang ini. Yang pertama adalah Ibu Dr. Helena Rugun Nainggolan MKT, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Medan. Selamat datang Ibu. Iya, berjumpa kembali. Sehat Ibu kabarnya? Baik ya. Siap untuk membagikan materinya Bu, wawasannya mengenai bagaimana nih upaya untuk pencegahan stunting di Kota Medan ya Bu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Selanjutnya ada siapa lagi Bang Azril? Baik, terima kasih Nur Hasana atas atensinya, dan yang kedua untuk memberikan pandangan yang sangat baik akan tema kami ini setelah hadir bersama kami yang terhormat Ibu Elsa Dodolang SK Mars selaku Ketua Tim KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Selamat sore Bu, apa kabarnya hari ini? Selamat sore pemirsa TVRI. Bagaimana Salam kabarnya sehat. Bu? Kabar baik. Kabar baik, dan tentunya pasti sudah ingin sekali memberikan perspektif luas terhadap tema kita, upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting di Kota Medan yang bisa kita katakan pemerintah Kota Medan beserta stakeholder terkait berhasil ya Bu. Ya. Menarik sekali kan hal tema ini. Mungkin bisa kita awali ya Bu. Boleh, silahkan, Bagaimana nih Nur Hasana. kondisi dari kasus stunting yang beredar di Kota Medan sekarang ini Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan sekedar datanya sepertinya bisa. Ya, dari data-data yang selama ini kan setiap tahun itu ada 2 kali Bu, kita pengukuran dan kemudian kita mencatat angka stunting khususnya di Kota Medan ini biasanya dilaksanakan setiap bulan Februari dan Agustus, dan memang secara signifikan turun dari tahun ke tahun seperti tadi yang disampaikan tadi ya Pak Asril. Yes, Pak Asril ya. Iya Pak. Iya Bu. Ya, jadi data terakhir itu sekitar 98 anak di Kota Medan. Untuk seluruh 21 kecamatan sekota Medan itu ada dari 21 kecamatan ada 151 kelurahan. Kita lakukan pendataan, itu ada penurunan. Jadi cuman ini dulu kita tahu dulu apa itu stunting. Nah, itu dulu. Iya, sebelum kita membahas lebih Iya jauh ya kan? Bu, mungkin ada yang Ya, belum mengerti belum mengerti sebenarnya. ya. Karena stunting ini dari ciri-cirinya sendiri kan Gizinya buruk, Buruk tumbuh gitu kembangnya ya. secara fisik sudah nampak secara iya. general aja ya Bu ya. Iya. Seperti apa itu Pak, ya, pandangan Sebenarnya. Ibu terhadap apa sih yang maksud stunting ini sebenarnya? Jadi stunting itu kan kalau secara umumnya gagal tumbuh Gagal dan tumbuh. kembang. Jadi itu biasanya karena masalah gangguan gizi yang kronis. Jadi kita bedakan dulu dengan gangguan gizi. Setuju. Jadi kalau gangguan gizi itu kan ada 2, gizi kurang dan gizi buruk. Nah, jadi kalau terlalu bersifat kronis itu yang mengakibatkan terjadinya gagal tumbuh dan kembang. Nah, kalau secara kita kasat mata lihatnya gagal tumbuhnya dulu nih. Ya kan, gagal tumbuhnya itu dilihat ternyata itu secara pengukuran ya dari WHO secara antropometri dilihat pendek ya. Ada 2 kategori. Pendek dan sangat pendek. Jadi kalau secara WHO itu mesti di standarnya di -2 standar deviasi. Nah, ternyata kenapa pemerintah menganggap penting sekali? Kalau dipikir-pikir hanya pendek aja, kan sudah kronis, dia sudah bertahan, sudah survive dengan gangguan gizi yang terus-menerus ini. Setuju. Tapi ternyata kembangnya ini itu yang kita antisipasi. Karena bukan hanya dia pendek, tetapi ke depannya banyak masalah yang muncul. Makanya kita selalu pemerintah termasuk dalam program masuk RPJMN ya oleh Bapak Presiden Joko Widodo mengharuskan
angka stunting untuk se-Indonesia paling tidak turun di angka 14,5%. Dan itu target dari pemerintah provinsi juga nantinya yang bersinergi dengan pemerintah provinsi nasional, maksud saya adalah 14 hingga 2024 nantinya ya Bu ya? Benar. Nah, Oke. jadi yang karena dianggap itu nanti kan kita bagaimana SDM kita nanti ke depan. Kalau anak kita nanti sebagai generasi penerus next generation, Oke. ternyata dia itu tidak baik Kualitas begitu. fisiknya. Ya, dari intelektualnya kurang, kemudian kemungkinan besar setelah dewasa banyak akan terganggu dia mendapat penyakit degeneratif. Seperti dia lebih cenderung untuk kena penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya seperti itu. Kalau Baik. berbicara tentang stunting ini sendiri Bu, sebenarnya penyebab utama anak ini stunting apa sih Bu? Ya, jadi dia ada dua sebenarnya penyebab itu. Dia itu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nah, penyebab langsung itu mungkin salah satunya masalah asupan. Makanan yang kurang bergizi tadi. Ya kan tidak mendapat makanan yang bergizi. Itu yang diperoleh langsung dari orang tuanya ya Bu ya? Iya, mungkin karena pola asuh yang salah atau memang dia karena tidak mendapatkan, ya kan, tidak mendapatkan makanan yang bergizi dari orang tua atau yang mengasuh. Nah, itu mengakibatkan stunting, apalagi masalah akses, Oke. Terus ya? air sanitasi, ya atau air yang didapatkan yang tidak baik gitu ya. Kemudian akses lagi terhadap pelayanan kesehatan, itu yang berdampak buruk. Contohnya anaknya sudah gangguan gizi, nggak mendapat bantuan, anaknya sering infeksi, nggak dapat bantuan ya. Perilakunya nggak bagus ya kan, kecacingan, jadi dia kurang gizi, lama-lama anaknya jadi pendek. Baik. Nah, yang tidak langsung juga bisa Seperti apa mengakibatkan ini? terjadinya stunting. Contohnya masalahnya misalnya adanya kesenjangan ekonomi, Oke. ya kan, dengan jadi dia mungkin nggak mendapat makanan yang bergizi karena memang ekonomi keluarganya rendah seperti itu. Kemudian tidak mendapat jaminan sosial. Oke. Contohnya dia tidak mendapat seperti Bantuan. bantuan, Ya, salah satu BPJS segala macam. Jadi sakit tapi dia ada akses ke puskesmas, tapi dia nggak bisa berobat. Oke. Mesti pakai dana sendiri, duitnya nggak cukup. Nah, hal-hal seperti itulah contohnya yang menyebabkan anak-anak itu lama-lama menjadi stunting. Seperti Baik, bisa dikatakan bahwa peranan pemerintah sangat diperlukan sekali bagi Ya. orang tua kita yang memiliki anak. Mengingat tadi dari Nur Hasana dan juga Ibu telah memaparkan terkait penyebab dan juga faktor-faktornya ini Ya. berarti bersinggungan dengan ekonomi juga. Benar. Keadaan orang tua juga yang menyebabkan Perdagangan, anak terkena globalisasi, stunting. dan lain sebagainya. Benar Karena sekali. sangat banyak ya Bu, ada Iya. faktor dari internalnya dan Iya. juga eksternalnya ataupun secara langsung dan tidak Iya. langsung ya. Benar Makanya sekali. Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution menyampaikan bahwa stunting ini bukan milik hanya OPD, seluruh Setuju. OPD Seluruh terlibat. Bukan hanya 1-2 OPD, seluruh OPD dan seluruh yang lainnya seperti misalnya dari mau LSM, mau Baik. dari makanya ini terlibat semua dari misalnya instansi lain Yes. seperti dari kepolisian, dari Pertamina, Dinas Pelindo, sosial semua juga. saling membantu. BUMN dan Baik, BUMD menarik juga ikut sekali. serta Iya. ya. Baik, kita beralih ke Ibu Elsa ya selaku ketua tim KIA ya. Ketua tim KIA. Nah, ini kan salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah melalui KIA ini untuk bisa menurunkan dari kasus stunting ini. Ini bagaimana pelaksanaannya di lapangan Ibu? Baik, terima kasih. Memang kalau untuk stunting itu sendiri, memang itu kalau di Dinas Kesehatan tepatnya di seksi saya di Katim. Memang dengan adanya program-program pemerintah terkait dengan upaya untuk penurunan angka stunting, itu lebih banyak sasarannya ke kami. Karena apa? Karena tupoksinya ya, adalah tupoksinya di iya, situ. ibu dan Kayak anak ya. Kesehatan ibu dan anak ini dari mulai anak yang belum lahir ke dunia sampai harus kembali sampai Iya. lancar, itulah di kami. Siklus hidup ya. Jadi memang saya sebagai ketua tim udah banyak upaya. Kami tetap intinya segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, kamilah teknisnya dalam Iya. pelaksanaannya. Baik itu dari kami di Dinas Kesehatan maupun kami kerjasama dengan kawan-kawan kami yang di puskesmas. Ya. Intinya lebih banyak juga kawan-kawan puskesmas yang lebih banyak berjibaku terkait dengan upaya hal ini. Karena sasaran-sasaran itu kan pada intinya ada di wilayah-wilayah kerja masing-masing. Jadi Ya. untuk program KIA ini kita ada 8 aksi, itu sama Iya. sebenarnya seluruh kabupaten kota, mulai dari
ansit, analisa situasi, kemudian penyusunan rencana kegiatan, ada rembuk stunting, tingkat kecamatan, tingkat desa atau kelurahan, kemudian tingkat kota, pembinaan kader-kader pembangunan manusia. Jadi kita harapkan juga dari dari masyarakat, jadi pemberdayaan masyarakat itu kita gerakkan, kita latih supaya mereka bisa mendeteksi. Iya, sampai dengan sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi data stunting, sampai kita direview lagi. Setiap tahun direview kinerja tahunan stunting itu bagaimana. Jadi setiap kabupaten kota, karena yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mengatasi stunting ini masuk dalam RPJMN. Oke, menarik sekali. Baik, saya masih berbincang dengan Ibu Elsa Dodolan selaku Ketua Tim Kesehatan Ibu dan Anak. Ibu mengingat bahwa pemerintah provinsi ini sangat gencar sekali, tidak hanya pada satu stakeholder terkait saja untuk upaya penurunannya, tapi lintas sektor ia lakukan demi terciptanya satu penurunan yang sangat masif sekali. Hadirnya Ibu melakukan peranan penting juga terhadap penurunan stunting ini. Hal-hal apa yang mungkin saja menjadi aksi nyata yang telah dilakukan hingga berhasilnya turun di Pemko Medan ini sekitar 298 anak yang tinggal masih dalam pengadaan stunting ini. Baik, Bang, saya klarifikasi di seksi saya itu bukan hanya KIA tapi dengan gizi. Dengan? Dan gizi. Dan gizi. Nah, Gizi, seksi kesehatan ibu dan anak dan gizi. ya. Oke. Itu ya. Baik, terima kasih. Saya menyambung dari apa yang sudah disampaikan Ibu Kabid bahwa penurunan stunting itu bukan satu peran hanya satu OPD. Setuju. Jadi kita tetap pada hashtag Kota Medan bahwa kolaborasi. Jadi sampai pada saat ini keberhasilan Kota Medan dalam menurunkan angka stunting itu satunya karena kita kolaborasi dan koordinatif. Kami dari seksi Kesga Gizi memang sudah banyak upaya, salah satunya ada satuan-satuan kerja, ada kelompok-kelompok kerja yang kita bangun bersama, itu terlibat dalam semua OPD, itu dalam mengambil peran masing-masing di dalam hal penurunan angka stunting. Kebetulan di seksi kami, Kesga Gizi lebih mengedepankan penanganan secara preventif. Preventif, ya pencegahannya. Dan yang paling banyak seperti saya sampaikan juga kami libatkan dari berbagai macam sektor. Kawan-kawan kami di Puskesmas juga melibatkan banyak sektor. Ada dari akademisi juga membantu kami, ada dari media terkait publikasinya, ada juga dari LSM, PKK juga, PKK Kota Medan juga mendukung kami. Kami semua rangkul itu. Karena memang berkolaborasi karena Medan berkah, Medan kolaborasi. Hashtagnya. Itulah makanya itu kata kuncinya Kota Medan berhasil karena ada kolaborasinya. Benar sekali. Karena tentunya satu bidang bekerja sama dengan bidang yang lain, maka satu kesatuan yang epik ya. Yang ada kekurangan dengan adanya bidang yang ini bisa menjadi bersama gitu ya, bersatu. Itu luar biasa sekali ya Bang Azril ya. Nah itu dia, dan tentunya pemirsa kebersamaan kami ini juga masih akan kami hadirkan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi dengan upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting di Medan ini. Apa yang menjadi kebijakan dari Ibu Elsa Dodolang selaku Ketua Tim Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi ini dalam meminimalisir penurunan stunting. Sesaat lagi kami akan hadirkan. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program yang pastinya hadir dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 15.00 sampai 16.00 tentu di Markombor dengan hari ini tema menariknya yakni upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting di Medan. Tadi Nur Hasanah dan saya juga dengan narasumber sudah banyak ya Nur untuk membahasakan hal-hal substansial terhadap perspektif kita akan hal ini. Kalau kita mengingat stunting kaitan terhadap anak ini perlu sangat masif untuk kita kejar keberhasilannya. Anak adalah generasi penerus bangsa. Benar sekali, next generation gitu ya Bang Azril ya. Nah tadi di awal Ibu Helen sudah mengatakan bahwasanya terjadi penurunan ya kasus stunting di Medan. Nah kita juga sebagai masyarakat awam mungkin yang menonton pemirsa di rumah juga mungkin ingin bukti spesifik seperti apa sih bukti nyata kinerja pemerintah itu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya bentuk kriteria yang dikatakan penurunan ini seperti apa gitu. Boleh Bu dijelaskan? Ya. Jadi memang sudah beberapa tahun ini ya Bu ya, kita sudah selalu bukan hanya di Dinas Kesehatan saja, tapi seluruh
OPD dan stakeholder lainnya udah terlibat secara bersama-sama. Nah, jadi khususnya juga di tahun 2022 kita juga terbantu dengan adanya program Bapak Asuh Anak Oh Stunting. iya benar. Ya, itu kemarin yang canangkan langsung oleh Bapak Wali Kota, di mana untuk ketua tim percepatan penurunan stunting juga kita sudah punya. Itu langsung ketuanya adalah Bapak Wakil Wali Kota Medan. Sedangkan wakil ketuanya dipegang oleh sekretaris Bapak Sekda, sekretaris daerah, dan ketuanya yang ini Bapeda ya, dari Bapeda. Jadi memang sudah saling berkolaborasi dan dibentuklah Bapak Asuh Anak Stunting. Itulah makanya terjadi penurunan secara signifikan seperti itu. Karena seluruh OPD itu urun biaya gitu, rame-rame memberikan bantuan dengan dana masing-masing, kemudian disatukan oleh dari OPD Dinas Ketapang ya waktu itu, P2KB, kemudian diberikan dalam bentuk makanan kepada anak-anak stunting itu. Jadi kita punya inovasi di setiap kelurahan itu ada namanya Pondok Gizi Cegah Stunting. Waduh. Oke, Ya. Pondok Gizi Ya. Cegah Cegah Stunting. Stunting. Ini Namanya tentunya Pak Pondok Gizi Chatting. Oh, Chatting, Cegah Stunting. Oke. Nah, jadi setiap per 12 hari itu anak-anak stunting dikumpulkan di masing-masing kelurahan. Kemudian anak stunting bersama pendampingnya, misalnya orang tuanya atau bibinya, siapa yang mengasuh lah ya, diajari masak itu. Diajari sama-sama masak, demo masak, ada penyuluhan, ada cara pemberian makanan, asupan makanan yang baik dan bergizi. Nah, dan dirame-ramekan, misalnya kelurahan ada punya dana kelurahan juga ikut gitu. Dan untuk Dinkes sendiri kita fokus memang ke intervensi spesifik. Jadi anak-anak itu selama 12 hari kita berikan PMT. Untuk tahun 2023 ini kita punya PMT khusus untuk anak stunting. Biasanya kami PMT itu pemberian makanan tambahan hanya pada anak yang gangguan gizi kurang dan gizi buruk. Untuk tahun ini kami khusus lagi menyediakan, kami menambahkan lagi pemberian telur setiap hari. Waduh. Itu Setiap hari, namanya, Bu, ya? protein hewani untuk anak yang stunting tadi, karena sudah terbukti secara penelitian bahwa sumber protein hewani itu memang signifikan untuk mencegah anak-anak yang stunting atau yang sudah stunting supaya bisa lebih cepat kembali tinggi badannya bisa Normal, menyusul normal seperti itu. Kemudian OPD yang lain seperti dinas P2KB, Ketapang, dinas semua lah ya, Perkim segala macam, melihat lah gitu apa mana yang kurang gitu. Misalnya kalau misalnya karena akses airnya sanitasi yang kurang baik, mungkin dari Perkim membaguskan. Kemudian bedah rumah mungkin dari dinas PU misalnya melihat bahwa rumahnya tidak layak. Dari kesejahteraan ekonominya Dinsos berperan aktif. Nah, segala macam upaya dilakukan bersama-sama. Bahkan kita juga sudah berangkat ke hulu lagi. Sekarang kita melihat nih untuk intervensi sensitif gitu ya. Oh, kenapa bisa lahir anak stunting? Mungkin dari remaja yang kurang bagus kesuburannya. Jadi remaja putri pun sekarang sudah lebih diperhatikan lagi untuk pemberian tablet tambah darahnya. Nah, kalau dulu kan hanya kita berikan ya sudah gitu. Sekarang dilihat lagi loh, kenapa? Ternyata kita berikan tapi nggak diminum. Padahal dia cuma sekali seminggu. Nah, kita lihat. Jadi masing-masing itu dengan dinas pendidikan seperti itu. Baik, kalau bisa dikatakan perhatian pemerintah ini dalam aksi nyatanya upaya kolaboratif ya Bu ke berbagai stakeholder terkait untuk upaya dapat melakukan penurunan stunting Jumlah ini stunting di Medan, di ya? Medan dan juga seluruh kota dan kabupaten di Medan, dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara. Tadi Bu Helen dan juga Nur Hasana sudah berbagi informasi akan hal tersebut, baik dalamnya itu adalah PMT tadi, pemberian makan tambahan. Dan salah satu juga yang sangat penting adalah terkait tentang menciptakan kondisi kesehatan lingkungan tadi. Upaya kolaboratif ini sangat masif sekali. Dari Ibu Elsa Dodolang ini juga akan memberikan informasi terkait upaya kolaboratif hingga paham akan menciptakan kesehatan lingkungan ini seperti apa yang telah dilakukan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan juga di bidang kami yang membawahi Ibu Kabit ini, selain Kesga Gizi, ada juga salah satu seksi yaitu seksi kesehatan lingkungan. Oke, itu dia. Jadi kita kembali lagi, salah satu penyebabnya juga itu kan kita berbicara tentang kesehatan lingkungan.
kembali lagi saya sampaikan bahwa semua itu kita dalam tanda kutip tindakan kolaboratif. Jadi kita kan pasti di seksi kami punya data, di lokus-lokus stunting sudah punya data bahwa di lokus ini apa penyebab tertinggi terjadinya stunting, entah dari lingkungan, entah dari pemukiman atau dari ekonomi. Jadi dari data-data itu tersebut kami kolaboratifkan ke dinas terkait maupun dari seksi terkait. Jadi kalau terkait kesehatan lingkungan, kami sering sama sosialisasi, dan kalau itu tidak sampai berhenti ke kami juga sering kolaborasi dengan biasanya kalau terkait dengan kesehatan lingkungan kan DLH ada di sini. Peran DLH juga bermain di sini. Bahkan dari LSM, dari NGO juga ada seperti USAID gitu ya. USAID ya. Yes. Jadi intinya bahwa dinas kesehatan sendiri paling tidak memiliki data yang mana lebih spesifik penyebab. Jadi kalau itu dari pemukiman seperti disampaikan Ibu Kabid, kami akan ke Perkim. Kalau itu dari ekonomi, kami ke sosial. Baik, kalau kita melihat ke kesehatan lingkungan tersebut, bahwa terkait tentang sanitasi, mutu air juga menjadi perhatian akan untuk terciptanya penurunan stunting ini. Kalau Anda melihat kriteria yang saya sebutkan tadi, yang mana lebih dominan untuk bisa menurunkan angka stunting tersebut, Ibu? Baik, kalau kita mau bicara tentang dominan, kayaknya nggak bisa, itu harus melalui penelitian luar biasa. Research yang mendalam. Tapi paling tidak saya harus menyatakan bahwa air dan lingkungan Kota Medan juga masih dalam tanda kutip harus diperhatikan. Kalau kami dari seksi Kesling kemarin, kami juga ada MOU dengan PDAM Tirtanadi terkait dengan pemeriksaan air yang berkualitas, dan kalau seandainya itu ada hal-hal yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan standar, ya kita melakukan tindakan lanjutan. Oke. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan tadi, semua itu sudah kami lakukan. Iya. Artinya memang benar-benar pokok pikiran dari pemerintah provinsi kita hingga ke jajaran seperti orang ibu ini benar-benar ingin menciptakan satu penurunan dalam stunting ini. Benar Begitu sekali. perhatian sekali orang ibu. Kita kasih tepuk tangan deh. Luar biasa ya. Dan itu juga dimulai sebenarnya dari kesadaran kita masing-masing ya. Apalagi orang tua terkhusus ya yang dekat dengan anak. Karena ini merupakan anak ini generasi penerus ya. Jadi orang tua harus benar-benar nih edukasi dari pihak ibu dan juga pemerintah juga sangat luar biasa sudah memberikan sosialisasi yang sangat luar biasa. Dari segi makanan juga yang bergizi sudah diberikan oleh pemerintah gitu ya Bu. Sampai ada tadi ada pondok gizi Pondok chatting. gizi chatting. Iya. Makanya kami juga berharap dengan adanya seperti ini ya, kegiatan sosialisasi juga mengajak seluruh masyarakat, ayo ke Posyandu. Nah itu salah satu apa ya Dari Bu? masyarakat Benar-benar. dan untuk masyarakat. Benar-benar. Nah sebenarnya kadang-kadang gini loh, saya sering lihat nih anak-anak dia sampai 1 tahun sampai imunisasi lengkapnya, mereka rajin. Oke. Tapi setelah itu Tidak ngapain dilakukan lagi? ya. Hanya ditimbang-timbang aja, katanya untuk apa? Padahal nggak tahu ditimbang itu untuk mendeteksi, diukur berat tinggi badannya, berat badannya. Karena dengan jalan itu kita tahu masalah si anak ini apa. Siogianya penimbangan dilakukan dalam sebulan sekali kah atau sebulan sekali? Seperti yang Jadi Posyandu anjurannya, itu Bu? ya Bu Jadi ya. iya, jadi Di kalau Posyandu. kadang-kadang gini, udah lengkap imunisasinya dia merasa nggak perlu lagi. Padahal dengan datang dia ke sana, deteksi dini tumbuh kembang balita itu sangat penting. Jadi tidak sampai dia stunting. Karena kalau sudah anak stunting, untuk membuat tinggi badannya naik 0,1 cm. Susah ya, Bu? Iya ampun, Sangat susah banget ya. itu. Oke. Tapi kalau dia ketahuannya di umur 1,5 tahun, mungkin lebih cepat. Oke. Kita menaikkan tinggi badannya ketimbang ketahuannya di umur 4 tahun. Iya. Sementara kita dengar istilah namanya ada 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi artinya anak dari konsepsi sampai dia dilahirkan sampai umur 2 tahun itu namanya golden period, Setuju. periode emas. Di situ perkembangan otaknya luar biasa. Jadi kalau di situ di masa 2 tahun pertama itu gizinya kurang, otomatis kan perkembangan otaknya pun kurang. Iya. Karena itu sangat berpengaruh sebenarnya Bu ya. Benar. Jadi kalau misalnya anaknya dibawa aja dong ke Posyandu gitu dilihat, kita kan langsung bergerak nih. Kita kan pemerintah kan punya program PMT ya, pemberian makanan tambahan. Bahkan sekarang kita juga sudah membuat juga PMT untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil yang kek namanya kurang energi kronis. Dilihat misalnya HB-nya dicek nih, kurang darah ya. Berarti kan dia konsumsi makanannya kurang bergizi ya. Kita berikan tambahan seperti
itu loh yang kita tahu sekarang banyak dijual susu plus protein ya, kan nggak boleh dibilang ya. Promosi. Promosi. dibilang. Pokoknya yang itulah ada Kan itu kan plusnya ada ya. nih pada anak-anak. Nah, pada kita sediakan ya untuk Iya. ibunya gitu. Harganya lumayan loh. Tapi tetap memang difasilitasi ya. pemerintah Tapi di- memberikan supaya anak jadi ibunya sehat, otomatis kan gizi yang masuk ke dalam untuk Juga si bayi sehat kan ya. lumayan bagus, anaknya nggak jadi stunting. Karena tentunya gizi yang sehat mencerminkan tubuh yang kuat ya. Asik sama Luar gizi yang biasa ya. sehat itu rasanya itu. Bener ya Bu ya. Kan kalau misalnya gizinya sepadan ya, maka tumbuh kembangnya juga berpengaruh jadi Kan kalau kuat anak-anak sehat. didengar kan pengennya cita-citanya jadi apa? Jadi presiden. Amin. Jadi apa? Jadi Pilot. wali kota. ya kan? Amin. Jadi pilot. pemimpin-pemimpin ya. SMP aja udah nggak naik 2 kali kan. Gimana ceritanya itu ya Bu ya? Gimana mau ini kan? Iya, Nah, iya. itu. Itulah yang kita kejar sekarang supaya anak-anak kita next generation kita, ayo jangan mau kalah dengan daerah lain, negara lain ya Benar kan? sekali. Iya. Menarik sekali akan hal ini. Dan mungkin dari pemirsa yang di rumah menjadi fansnya Nur Hasani, ini Nur Hasani calon ibu yang baik. Oh gitu ya. Amin ya Allah. Menarik akan hal ini. Tapi Nur Hasana dan juga pemirsa berbicara tentang ibu dan anak ini, otomatis kita akan mementingkan terhadap kesehatan gizi dari mereka. Saya kembali ke Ibu Elsa, mungkin sebelum ke Nur Hasana. Ibu, kalau kita berbicara tentang kesehatan, ini ada 2 orang manusia yang akan kita perhatikan, ibu dan anak. Ini untuk memberikan perhatian khusus kepada ibu yang lagi mengandung dan ibu yang setelah mengandung ini, bagaimana bentuk kinerja yang diberikan dari tim-tim ibu sebenarnya? Oke, baik. Sebenarnya saya tambahkan, bukan cuma kalau sekarang program pemerintah Keristimewa di seksi kami tidak juga semata-mata fokus kepada ibu yang hamil Yes. atau ibu yang akan melahirkan, tapi seperti sudah disampaikan Ibu Kabit tadi, kami ke hulu Oke. bahwa yang bakal jadi Before married ibu ya. seperti Iya, amin ya Allah. jadi program pemerintah Oke. terkait hal itu mau dipersiapkan dari mulai bakal ibu, bakal jadi ibu. Jadi ada berbagai macam program, terutama satu. Kalau dulu kan kita tahu posyandu itu hanya ada posyandu balita, Iya. tapi sekarang sudah ada posyandu Oh, remaja. sudah ada perkembangan ya? Sudah ada posyandu remaja. Sudah lebih Apa tujuannya? Itu terkait dengan hal ini. Seperti kata Ibu Kabit bahwa golden masa emas itu dimulai dari 100 Golden age. hari. 100 hari. Dan itu 1000 hari dan itu kita persiapkan dari sebelumnya. Nah, karena memang beberapa penelitian riset bahwa ada juga salah satu penyebab stunting itu ketika remaja putra itu dia menderita anemi kronis. Nah, makanya kebijakan pemerintah pun kembali ke belakang. Jadi tidak Dari hanya hulu lagi ya, dari Bu, hulu dipandang lagi ya? dipandang. Jadi tidak hanya untuk kita persiapan untuk ibu hamil, tapi yang akan hamil pun kita Harus dipersiapkan. PMT diberikan kepada anaknya atau ibunya juga nanti, Bu? Seperti udah dibilang Ibu Kabit tadi, ada yang ibu untuk khusus untuk ibu hamil Oke. yang kek, ada juga ke bayi. Oke. Oh, Jadi intinya balita. sebenarnya pemerintah ini sudah Ya, memperhatikan luar biasa. kita loh. Iya, udah luar Jadi biasa. apresiasi juga nih kepada pemerintah. Mungkin kita belakangan ini sering ya, apalagi di kalangan masyarakat. Gimana sih pemerintah nih angka Iya. stunting ini meningkat. Tapi padahal nyatanya dari data Dinas Kesehatan sendiri menyatakan bahwasanya stunting di Kota Medan sendiri tuh mengalami penurunan gitu ya Bu ya. Sudah banyak yang diceritakan tadi, salah satunya data-data yang sudah Ibu sebutkan. Untuk itu semakin seru perbincangan, tapi ada yang mau lewat nih Bang Eko and Friends. Sepertinya Mobil sudah balap siap. dulu. Ya. Silakan Bang, Ya, mobil balap silakan ya. Bang. Baik pemirsa, terima kasih. Kami ucapkan kembali masih bersama kami dalam acara Markombur, upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting di Kota Medan. Lantas kita sudah banyak sekali di 2 segmen ini memberikan paham dan juga perspektif kepada Anda semua. Namun apa yang menjadi bentuk edukasi nyata kita terhadap pencegahan dan juga penanganan yang harus kita pahami dari hulu dan hilir akan hadirnya penurunan stunting di Kota Medan ini. Saya akan mulai hal ini dengan Ibu Ketua Tim Kesehatan Ibu dan Anak dan Ya, Gizi. Ibu Elsa ya. Apa yang menjadi bentuk edukasi yang diberikan Ibu Elsa? Baik, saya sampaikan ya, Silakan, stunting ini pada intinya kami lebih suka kalau itu dicegah Dicegah. daripada harus diobati. Iya. Ya. Lebih baik mencegah Mencegah daripada daripada mengobati. mengobati. Ada itu bahasa Inggrisnya, prevention is better than cure. Iya. Is it right? Asik. Of course. Iya. Silakan Ibu Elsa. Jadi kalau tadi udah banyak kita bahas tentang
penanganan, berarti kan udah terjadi stunting dan kita tangani. Kalau kami di seksi kesga gizi sekarang program-program yang kami banyak melaksanakan, oke, kami tidak mengindahkan tentang penanganan, tapi lebih banyak kami kepada bagaimana supaya bayi itu lahir tidak jadi stunting. Itu merupakan kebijakan-kebijakan sekarang, banyak juga anggaran menjurus ke sana untuk terkait supaya dicegah. Karena banyak juga beberapa penelitian, riset-riset bahwa lebih baik kita cegah. Karena kalau penanganan seperti kata Ibu Kabit, kalau kita deteksi lebih dini mungkin lebih baik. Tapi kalau ditemukan di atas daripada 1,5 tahun, berarti itu lebih susah untuk ditangani. Oleh karenanya banyak juga edukasi kami lakukan. Kami berkolaborasi dengan berbagai macam UPD, Kominfo yang paling banyak kami pakai untuk bisa mempublikasi terkait dengan info-info stunting dalam tanda kutip pencegahannya ya. Kemudian banyak juga kawan-kawan yang di lapangan edukasi langsung ke sasaran-sasaran, ke lokus-lokus, terutama kami juga punya data-data yang keluarga-keluarga yang berpotensi stunting. Itu sasaran kami, itu bola mata kami. Jadi banyak, Kota Medan ini besar Bang. Jadi kami bermula dari lokus-lokus. Jadi sedikit iya. menambahi, Boleh. kita kan Dinas Kesehatan punya 41 UPT, UPT. Puskesmas Kota Puskesmas Medan. Kota Medan. Jadi kita punya petugas, masing-masing petugas gizinya. Gizi. Jadi mereka bersama dengan dokternya memberikan edukasi di masing-masing wilayah kerjanya. Jadi mudah-mudahan untuk sekota Medan itu sudah tersosialisasi dan Amin, teredukasi. Dan mereka juga sudah ikut sampai ke PAUD ya, PAUD gitu ya, untuk deteksi dini tumbuh kembang. Dan juga kita tahu bahwa guru-guru PAUD juga sudah diajarin gitu. Tentang stunting itu bagaimana supaya mereka bisa mendeteksi bahwa anak ini ternyata kok lebih pendek ya dari yang lain. Jadi bisa Memberikan lebih, pandangan lebih ya Bu? ya, supaya lebih terdeteksi, lebih cepat diatasi. Nah itu dia. Ada juga saya Boleh. sambung, Pak. Ada juga kebijakan yang di tahun 2023 ini kami akan luncurkan. Salah satu peraturan pemerintah, peraturan wali kota tentang screening pada Jatim. Oke. Nah, Mungkin itu, apa yang bentuknya itu Bu? jadi kalau dulu kita hanya bisa mau bekerja sama dengan KUA, artinya kita meminta kesadaran masyarakat untuk kalau bisa dia pada saat masa-masa untuk menuju ke perkawinan dia di screening. Kalau dulu hanya kita minta kesadaran, tapi sekarang kita butuh penguatan regulasi. Dan syukur di tahun 2023 kami sudah melakukan itu dalam proses eksaminasi, dan ke depan tidak ada lagi bahwa terserah kalau terserah yang bersangkutan. Sekarang nggak gitu lagi, kalau sudah ada aturan pasti kita udah ada penekanan ke KUA. Jadi kalau memang sudah itu diterbitkan Mang, berarti kita pun bisa bikin penekanan. Kalau tidak melakukan screening berarti perkawinannya Bisa dibatalkan. ya gitu. Jadi regulasi itu sudah kami sekarang akan terbit di 2003. Selain itu juga ada regulasi terkait dengan usaha kesehatan di sekolah UKS. Itu kan kita jaring di remaja-remaja putri. Terkait itu juga. Oke. Itulah kebijakan. Artinya memang benar bahwa pekerjaan pemerintah ini tidak gampang, Iya. tapi akan lebih mudah tetap menghadirkan sinergitas antara Iya. satu OPD dengan OPD yang lain untuk Iya. bisa meminimalisir akan hadirnya stunting di Kota Medan khususnya ya Bu. Menarik akan hal ini. Khususnya Bu Nur Hasaini dan pemirsa ini sebentar Hasana lagi lagi, Hasana lagi. akan menjadi ibu yang muda juga akan penting nih Nur Hasana. Oke, Karena tadi iya ilmunya sangat berguna ibu nih. juga yang harus penting akan bisa menurunkan angka stunting ini. Oke, Jangan berbicara dari nih, pemerintah Bang, udah, masih, orang tua juga harus bekerja. Iya, benar sekali. Nah, masih berbicara tentang upaya pencegahan ya, Bu. Setuju, Salah silakan. satu nih, misal kita terjadi di suatu masyarakat ya, mereka sudah terkena nih anaknya stunting. Upaya pencegahan awal nih, seperti apa langkah yang akan diambil sebagai orang tua agar anaknya ini tidak lambat untuk tumbuh kembang, Bu? Boleh, Kalau Bu Hila. sudah terjadi stunting memang ya harus berkoordinasi lah, anak ya nggak bisa sendiri dia ya, karena kita kan akan melihat secara holistik, secara menyeluruh apa permasalahan anak ini. Tapi untuk pencegahan untuk selanjutnya, kalau ini sudah teratasi, kalau misalnya anaknya ini masih anak pertama sudah stunting, anak kedua bagaimana? Nah pasti kesehatan reproduksinya harus dijaga, kemudian waktu dia hamil juga Harus diperhatikan gizi-gizinya ya. Sekarang kita juga sudah punya program ANC, namanya pemeriksaan selama kehamilan. Kalau dulu kan
dari pemerintah cukup 4 kali sudah bisa. Sekarang harus 6 kali. Oke. Dengan catatan sekali itu harus ke dokter. Kenapa? Dan langsung di USG. Sekarang seluruh puskesmas itu akan diberdayakan harus mempunyai USG 2 dimensi. Waduh. Jadi ibu hamil tadi diperiksa bahwa ada dilihat memang ada kehamilan dan memang bagus. Nah kemudian ditunggu sampai dia nanti pemeriksaan yang kelima, kembali lagi diperiksa lagi, dikonsulkan ke dokter. Kalau misalnya sudah ternyata ada masalah, misalnya perkembangan yang kurang baik, itu dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Jadi sudah sampai sejauh itu. Baik, Dokter Helen, dan juga menambahi dari pertanyaan dari Nur Hasaini, apakah segala sesuatu kebutuhan terkait stunting ini gratis untuk orang-orang yang ada di Kota Medan? Iya, semua Jawabannya gratis. Semuanya gratis. Semua Oke. gratis. Oke, itu ini dia. kabar bahagia juga Kabar untuk bahagia. pemirsa yang lagi Ya, nonton ya. Jadi bahkan ini sedikit saya tambahkan ya. Pemko Medan sejak tahun yang lalu sudah melaksanakan program UHC. Tadi kan seperti yang saya sebutkan ada penyebab tidak langsung nih anaknya stunting. Dia bolak-balik sakit, dia tidak bisa berobat nih karena biaya kan obat Mahal mahal. ya. Nah kita sekarang sudah program namanya UHC. Universal Health Coverage. Ya artinya kalau misalnya dia rupanya penduduk Kota Medan Tinggal bawa KTP ya, Bu? Bawa KTP, dia tidak punya BPJS, ternyata harus dirujuk, kita akan Pemko Medan akan memberikan kepesertaan BPJS secara gratis. Artinya Pemko Medan yang membayarkan kepesertaan dia. Bagaimana juga untuk yang tertunggak? Seperti itu juga. Tetap bisa. Tetap bisa. Kita berikan bantuan, mungkin tertunggak karena dia dulunya di kantor, dipecat mungkin ini ayahnya, jadi dia tidak punya lagi BPJS, tapi secara prosedurnya ada. Dan itu bisa langsung dikerjakan dari petugasnya di lokasi ya, Bu? Iya, Tanpa harus jadi harus kemana-mana ya? ada juga aturannya, jangan ujuk-ujuknya karena seperti itu sakit mahnya kumat aja langsung ke rumah sakit ya nggak bisa. Nggak bisa ya, Bu. Harus ke puskesmas. Jadi nanti puskesmas Ada yang langkah-langkah yang harus menentukan. ditempuh ya, Karena Bu, step by untuk step. indikasi rujukan itu ada 144 penyakit yang bisa diatasi di puskesmas. Di luar itu yang tidak bisa diatasi baru boleh Rujuk ke rumah sakit yang Jadi lain. ada aturannya. Jadi jangan salah juga nih. Kadang-kadang salah nih, masyarakat terus marah-marah. Kenapa nggak jalan UHC? Padahal ada aturannya dari BPJS yang Baik. tidak boleh kita Langsung, langgar. ya. Ya. Baik, menarik sekali ya kan Luar hal ini biasa kita ya. akan bahas ya Nur Hasana. Mungkin di segmen akhir saya akan mengajak setiap narasumber dan juga Nur Hasani untuk membuka pikiran orang tua, khususnya saya alamatkan kepada Ibu untuk paham edukasi yang disampaikan dari pihak-pihak terkait ini guna dapat menurunkan angka stunting. Dalam hal ini adalah membantu pemerintah juga. Dimulai dari Ibu El. Singkat dan padat, Ibu. Baik, mungkin sedikit edukasi untuk para pemirsa di rumah. Sebenarnya tidak panjang, Bang. Saya hanya mengatakan bahwa stunting ini lebih baik kita cegah daripada harus kita obati. Karena kalau sudah terjadi stunting, pasti akan banyak langkah-langkah yang akan ditempuh. Orang tuanya pun harus ribet, harus dia harus dituntut banyak upaya, banyak konsentrasi di dalam penanganannya. Jadi sekarang Kota Medan, terutama Dinas Kesehatan, ada banyak upaya untuk pencegahan. Kalau ke depan, tolong dipergunakan setiap fasilitas terkait dalam pencegahan stunting di Kota Medan. Itu aja. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu Helen. Singkat dan padat, Ibu Helen. Ayo kita cegah stunting. Untuk Kota Medan kita harapkan tahun 2024 zero stunting. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Oke, ini tanpa terasa pemirsa, tentunya rangkaian acara Markombur hari ini sangat luar biasa ya. Tema kita yaitu upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting di Kota Medan. Tentunya ayo masyarakat yang ada di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, ayo budayakan pola hidup sehat karena tentunya gizi yang sehat mencerminkan tubuh yang kuat. Dan pastikan terapan-terapan dari ajakan dan masukan dari ibu-ibu yang hebat ini menjadikan Anda untuk bisa menyokong terciptanya Indonesia Emas 2045. Oke. Demikian akhir kata dari kami di Markombur edisi 14 Juli 2023 dan kita ucapkan ya Nur Hasana terima kasih Terima atas kasih ya kehadiran Ibu Helen, dan Bu juga Elsa Ibu ya Elsa sudah berbagi semuanya. cerita di pastinya. sini. Dan tentunya Anda pemirsa di rumah. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Nur Hasana pamit undur diri sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.